Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh hidup kita agar benar-benar melalui apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kita diperlengkapi semua untuk bisa hidup dengan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, agar melalui firman Tuhan kami semakin diperlengkapi menjadi orang tua yang selalu mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Walaupun mungkin sudah masuk ke dalam era new normal, tetapi kita tetap waspada dan berhati-hati. Nah, karena itu mengingat berbagai aktivitas kita lebih banyak dikerjakan di rumah ataupun mungkin dengan adanya berbagai pembatasan-pembatasan yang tidak seperti biasanya. Nah, maka kita perlu memperlengkapi diri dengan firman Tuhan, khususnya bagi keluarga-keluarga jemaat, sehingga di dalam menghadapi segala perubahan di waktu-waktu ini, kita memiliki imun rohani yang cukup kuat untuk bisa menanggulanginya. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada banyak hal yang mengganggu dengan situasi seperti ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh dikalahkan oleh keadaan. Tetapi mari kita dengan segala hikmat Tuhan, kita boleh mempersiapkan diri dengan segala kebenarannya yang dapat memberikan kita kekuatan, bahkan keleluasaan untuk bisa menentukan sikap yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan
Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 berbunyi demikian. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada PA malam hari ini yaitu mendidik anak di era new normal, khususnya di masa pembelajaran online. Ya, sekali lagi mendidik anak di era new normal, khususnya di masa pembelajaran online. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini telah banyak menimbulkan persoalan. Ya, bahkan persoalannya tidak hanya 1, 2, 3 ya, tetapi banyak ya, mencakup seluruh lini kehidupan kita. Ya, tidak hanya orang Kristen, tetapi semua saudara-saudara, semua manusia dilanda oleh pandemi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan pada PA minggu yang lalu, bahwa bukan saja hanya persoalan ekonomi yang diganggu dengan adanya pandemi ini, tetapi juga persoalan sosial. Bahkan mungkin akan merembet kepada persoalan-persoalan lainnya, yaitu persoalan rohani. Sehingga banyak yang akhirnya tidak hanya kehabisan imun secara fisik, tetapi kita juga kehabisan imun secara rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang paling hangat ya kita hadapi, yang menjadi efek daripada pandemik ini adalah pemberlakuan sistem belajar secara daring atau pemberlakuan sistem belajar secara online. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang di sisi lain kita ingin sehat ya. Kita ingin terhindar dari segala virus ini. Karena itu jawaban yang paling tepat khususnya di tahun ajaran baru ini adalah pembelajaran online. Tidak perlu tatap muka karena itu akan sangat mudah menularkan virus bagi mereka yang mungkin OTG dan lain sebagainya, dan anak-anak kita yang akan jadi sasaran. Jadi saudara-saudara, memang di sisi lain ketika kita menginginkan anak-anak kita terhindar dari segala virus ini, maka konsekuensinya adalah anak-anak kita mesti harus belajar di rumah. Maka apa yang menjadi keputusan daripada Kementerian Pendidikan itu sudah sangat tepat sebenarnya, menjawab segala kekhawatiran daripada orang tua, sehingga anak-anak kita tetap terpelihara kesehatan mereka di rumah, dan juga kita bisa memantau mereka tanpa harus khawatir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi siapa sangka bahwa di balik pemberlakuan online ini justru membuat banyak persoalan baru ya. Ada persoalan-persoalan baru yang muncul, sehingga saudara-saudara justru ini menjadi wabah baru gitu ya. Kalau kita lihat ada COVID-19, seharusnya dengan sistem online ya dianggap bisa mengurangi. Tetapi saudara-saudara, ada wabah baru yang justru berbahaya sekali, yang justru sekarang ada di tengah-tengah keluarga kita ya. Ada di tengah-tengah keluarga kita. Apa itu saudara-saudara? Yaitu persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat daripada pembelajaran online ini. Jadi kita bisa mengingat satu peribahasa saudara-saudara seperti begini ya, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, begitu ya, atau sebaliknya begitu ya. Saya tidak begitu ingat, tetapi seingat saya adalah lepas dari mulut singa atau harimau masuk ke mulut buaya. Artinya bahwa tidak ada persoalan yang selesai ternyata, malah menyebabkan persoalan-persoalan baru, dan itu persoalan itu justru lebih dekat dengan kita, yaitu ada di dalam ruang lingkup keluarga. Saya kira saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini mewakili suara para orang tua ya,
Walaupun mungkin di antara jemaat yang mungkin mendengar pada malam hari ini, mungkin mereka merasa bahwa oh nggak ada persoalan kok, fine-fine aja. Oke, tetapi saya tidak hanya bicara untuk kita, tetapi ini juga berbicara kepada semua orang tua yang mungkin sedang mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, mengalami stres menghadapi efek dari pandemi ini. Bukan hanya ketakutan terhadap virus saja, tetapi juga hal-hal lain, yaitu terjadinya keributan-keributan, kemarahan, kejengkelan, kebencian yang justru merasuki kehidupan rumah tangga kita akibat daripada pandemi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melirik sedikit ya, jangan melihat lirik aja saudara-saudara ya. Persoalan yang timbul akibat daripada pemberlakuan sistem daring ini, maka minimal saudara-saudara ada beberapa hal yang saya ringkas yang mungkin akan terjadi. Yang pertama saudaraku adalah masalah ekonomi. Ya, COVID-19 telah menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi pelajaran daring juga menimbulkan efek yang baru yang mungkin menjadi tambahan daripada hal-hal yang lalu, yaitu masalah ekonomi juga. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Masalah ekonomi seperti apa yang akan diganggu dengan adanya pembelajaran daring ini adalah tentu orang tua harus mempersiapkan alat yang mungkin dulu tidak pernah mengharuskan mereka untuk beli, tetapi hari ini harus beli. Minimal handphone Android, ya, HP Android, dan juga harus menyiapkan paketan internet untuk mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini akan menimbulkan masalah baru ya bagi yang mungkin ekonominya menengah ke atas, maka mereka akan bisa menyediakan ini. Tetapi bagi orang tua yang memiliki ekonomi yang pas-pasan, maka ini akan menjadi persoalan baru yang tentu kita semua saudara-saudara patut prihatin ya. Saya sendiri saudara-saudara bergumul dengan ini, bagaimana Tuhan bisa menolong kita, menolong umat manusia di tengah-tengah pandemi ini, sehingga persoalan-persoalan yang muncul akan bisa diatasi, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi Allah campur tangan. Nah, persoalan pertama ini adalah masalah ekonomi, saudara-saudara. Tentu ini kita semua rasakan. Yang biasanya hanya menyiapkan paketan 50.000 satu bulan, sekarang dengan 2-3 anak, kita harus melipat gandakan paketan itu bersama dengan alat-alat yang digunakan di dalam daring ini. Karena jam pembelajaran itu barengan, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Artinya bahwa tidak ada shift sore atau shift pagi. Semua dipukul rata, maka akhirnya semua anak-anak juga harus belajar di jam yang sama dengan alat yang berbeda mereka harus punya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Nah, masalah yang kedua adalah masalah waktu, ya. Penggunaan waktu, khususnya di dalam menggunakan HP. Saudara, sudah menjadi pergumulan berat bagi orang tua ketika pandemi ini belum muncul, yaitu anak-anak begitu kecanduan main game. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, saudara-saudara, untuk main game. Dan tentu ini menjadi pergumulan di zaman itu, di waktu itu, di mana orang tua seringkali mengeluh bagaimana anaknya harus dididik, harus diarahkan, harus diingatkan terus, sehingga mereka terhindar daripada penggunaan handphone yang semakin banyak ini. Nah, saudaraku, tetapi justru dengan adanya daring ini atau pembelajaran online ini, maka justru tidak menjawab kekhawatiran orang tua, ya. Anak-anak justru diharuskan menggunakan alat ini yang notabene, saudara-saudara, bukan hanya menambah waktu mereka untuk memegang handphone, tetapi juga akan menambah jumlah radiasi yang akan mengganggu saraf dan seluruh kesehatan mereka. Saudaraku, ini tentu merupakan persoalan baru, ya. Maka
bagaimana kita sebagai orang tua bisa membatasi ini? Tentu ya kita mesti harus melihat situasi dan kondisi saudara-saudara. Bagaimanapun anak kita mesti sekolah, anak kita mesti belajar, anak kita harus menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan fasilitas itu, yaitu menggunakan HP. Maka kita harus terima jikalau waktu penggunaan HP mereka itu semakin bertambah, ya. Apalagi bagi anak-anak yang selama ini telah begitu kecanduan memegang handphone. Bahkan ketika handphone diambil dari mereka, mereka biasanya marah dan mungkin membentak orang tua. Dan orang tua yang biasanya tidak suka ribut, maka dibiarkan saja. Dan ini sangat berbahaya. Nah, saudara-saudara, persoalan lain yaitu persoalan sosial. Yaitu mereka lebih banyak interaksi dengan alat-alat yang mereka punya. Dan tentu ini juga menyita banyak waktu mereka, sehingga dengan tidak adanya pertemuan secara tatap muka, maka justru akan memperburuk interaksi sosial mereka dengan sesama, ya. Dan hal lain saudara-saudara yang muncul adalah sebagai akibat daripada penggunaan alat yang berlebihan tadi, maka akan menimbulkan masalah kesehatan. Utamanya adalah masalah mata, kesehatan mata, ya. Di mana pemakaian handphone dalam waktu yang cukup lama akan mengganggu kesehatan mata, juga mengganggu kesehatan otak dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal berikut selain masalah kesehatan adalah masalah sikap. Ya, kita mungkin bisa melihat beberapa gambar-gambar yang dikirim melalui WA, ya. Bagaimana sikap anak ketika sedang pembelajaran online. Ada yang duduknya kaki di atas meja, ada yang sambil makan, ada yang sambil tidur-tiduran, ada yang sambil jalan ke sana kemari. Walaupun tidak semua saudara-saudara, tetapi ini sebetulnya bentuk daripada reaksi mereka terhadap kebosanan pembelajaran yang model seperti ini. Mau tidak mau saudara-saudara, mereka berekspresi seperti itu. Tetapi saudara-saudara, di sisi lain, ini bukan hal yang biasa. Orang tua mesti peka saudara-saudara, bahwa justru ini kalau tidak dikontrol dengan baik, maka akan mengganggu sikap anak, di mana mereka tidak dapat disiplin, ya. Kenapa tidak dapat disiplin? Karena memang mereka sedang tidak diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang mengharuskan mereka untuk disiplin. Ya, mereka hanya berhadapan dengan orang tua, kakak mereka mungkin, yang selama ini juga sudah terbiasa menegur, memarahi mereka. Dan jikalau dimarahi, maka akan terjadi peperangan, ya, akan terjadi keributan. Dan kadang-kadang orang tua, ya udahlah, biarkan saja. Nah, saudara, hati-hati dengan efek ini, karena justru akan merusak anak kita sehingga mereka tidak dapat disiplin, termasuk di dalam hal duduk tadi, ya, posisi duduk. Kemudian mereka juga dalam disiplin bangun pagi, kemudian di dalam hal berseragam seenaknya, ya, kadang-kadang tidak pakai sepatu, ya, tidak pakai atribut-atribut, kadang-kadang ya semua disepelekan oleh mereka, ya. Sekali lagi, memang ini tidak semua, tetapi melalui ini saya menggambarkan secara umum bahwa betapa banyak efek daripada daring ini, saudara-saudara. Dan efek lain dari sikap mereka ini adalah bukan hanya tidak disiplin, tetapi kadang-kadang juga mereka tidak jujur, ya. Tidak jujur dalam arti begini, saudara-saudara. Mereka sendiri tidak jujur dengan diri mereka sendiri, ya. Mereka tidak disiplin tadi, itu kan satu bentuk bahwa ketidakjujuran, ya, terhadap diri sendiri maupun terhadap guru, gitu, ya. Dan hal lain adalah mereka juga seringkali jikalau ada ketidaksukaan terhadap guru, terhadap teman-teman mereka saat pembelajaran daring itu, maka mereka selalu bersembunyi di belakang layar. Dan ini
membuat mereka akhirnya menyimpan kesalahan itu tanpa mengharuskan mereka untuk menyelesaikan. Karena apa? Mereka tidak tatap muka. Jadi akhirnya bagi anak-anak yang memiliki sikap yang demikian, akhirnya apa? Mereka menutupi apa yang seharusnya dan menampilkan apa yang tidak seharusnya. Begitu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang tua ya menghadapi beberapa persoalan tadi, baik ekonomi, masalah waktu, kemudian sosial, masalah kesehatan, juga masalah sikap anak-anak kita. Bagaimana kita menjalankan tugas pendidikan rohani di dalam keluarga kita ya. Saya tadi sudah awali bahwa pandemi ini sekarang justru sedang merambat atau merembet lebih dekat ke dalam komunitas keluarga kita dengan berbagai masalah-masalah baru. Dan tentu saudara-saudara, kita harus mengambil sikap sebagai orang tua ya. Sikap seperti apa yang perlu kita ambil di tengah-tengah ini, saudara-saudara? Ya. Masih berjalankah pendidikan Kristen, pendidikan rohani di dalam rumah tangga kita, atau justru pendidikan rohani di dalam keluarga kita berada di dalam tahap lockdown ya, atau berada di dalam tahap social distancing, atau sedang melakukan new normal, atau pendidikan rohani itu juga berlaku secara online. Nah, saudara-saudara, ini mungkin istilah-istilah yang ada di zaman kita, tetapi saudara-saudara, tanpa kita sadari bahwa kita sedang memberlakukan ini, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita di dalam hal-hal rohani. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang demikian, benarkah kita sedang bergumul? Benarkah kita sedang terbeban dengan sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita ke dalam kebenaran, sehingga di tengah-tengah situasi yang kita alami ini, saudara-saudara, anak-anak kita tetap berada di dalam sikap benar, yaitu tetap hormat kepada orang tua, tetap hormat kepada guru, tetap menjaga kesucian hidup mereka dengan senantiasa berlaku jujur. Walaupun kita tidak awasi, tetapi mereka di dalam belajar ya tetap belajar tanpa harus membuka channel-channel lain, situs-situs lain dan lain sebagainya. Karena kita pun terbatas, saudara-saudara. Saya sendiri ya sebagai orang tua yang mungkin cukup full menemani anak-anak, tetapi tidak mungkin saya duduk terus berada di samping mereka. Nah, saudara-saudara, pendidikan Kristen, pendidikan rohani itu sebetulnya akan membuat kita jauh lebih merdeka gitu ya. Anak-anak jauh lebih merdeka. Karena apa? Mereka bisa menjaga sikap, menjaga cara hidup mereka, pola hidup mereka, tindakan-tindakan mereka di dalam bingkai kebenaran. Maka saudara-saudara, sangat disayangkan jikalau di masa-masa seperti ini orang tua mengabaikan ini. Orang tua menganggap remeh ini. Orang tua memperlakukan pengajaran secara online, pengajaran rohani online atau new normal, saudara-saudara. Tidak. Karena prinsip kebenaran ini justru harus dilakukan. Dan apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, saudara-saudara, terutama yang ditekankan ini adalah bapak-bapak. Bukan berarti bahwa ibu-ibu diabaikan pendidikannya, ya, diabaikan perannya. Tetapi kenapa ini penekanannya kepada bapak-bapak, saudara-saudara? Karena memang Tuhan menetapkan kepemimpinan di dalam keluarga itu termasuk di dalam menata arah keluarga itu adalah kepada bapak-bapak, kepada saya dan kepada semua bapak-bapak yang ada. Maka saudara-saudara, dua hal yang Tuhan tekankan di dalam peran kita sebagai orang tua atau kepada bapak-bapak khususnya, yaitu yang pertama tadi dikatakan bahwa jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, ya. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu.
Dan yang kedua, saudara-saudara, dikatakan harus mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan seorang bapak, seorang ayah di dalam mendidik anaknya adalah sejauh keberhasilannya sendiri di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, sebesar apa kerohanian ayah, sebesar itulah keberhasilannya di dalam mendidik anak-anaknya di masa-masa pandemi ini. Saudaraku, memang kalau dipikir-pikir ya, sangat dimaklumi jikalau ada ayah mengalihkan peran pendidikan keluarga itu kepada istri, kepada ibu ya. Karena memang secara waktu sangat sedikit sekali para ayah itu bisa ada di rumah. Kebanyakan di tempat bekerja. Apalagi bagi para ayah yang bekerja 24 jam, kemudian harus lanjut lagi dan lain sebagainya. Ya, kita tidak tahu yang dikerjakan apa. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, lebih banyak waktunya ibu di rumah daripada ayah. Tetapi ingat, saudara-saudara, kenapa ini ditegaskan oleh Tuhan khusus kepada bapak-bapak? Karena saudara, peran daripada pendidikan keluarga itu ada di tangan seorang ayah. Ayah sebagai imam di dalam keluarga. Bukan berarti bahwa ayah harus menjadi seorang yang rohani seperti pendeta atau seorang yang pintar berdoa, pintar bicara. Bukan itu, saudara-saudara. Kan nanti memang kita juga memberlakukan prinsip bahwa istri sebagai penolong yang sepadan itu, begitu ya, saling melengkapi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menekankan tanggung jawab kepada para suami, kepada para ayah untuk bisa menjadi leader di dalam mengarahkan seluruh keluarga, khususnya anak-anak. Ayah tidak boleh menyepelekan hal-hal rohani anak-anak, tetapi dia harus tetap memantau, harus tetap mengingatkan, harus tetap mengarahkan, bekerja sama dengan istri. Tetapi bukan dalam arti bahwa melimpahkan tanggung jawab yang utama itu kepada istri. Sebaliknya, saudara-saudara, bukan berarti karena ini merupakan tugas bapak-bapak maka istri pun juga tidak mengambil peran. Saudara, saya tidak sedang membicarakan untuk masing-masing sendiri-sendiri. Tetapi secara kebenaran, saudara-saudara, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Ayah harus peka, ayah harus peduli terhadap perkembangan rohani daripada anak-anaknya. Nah, salah satu adalah memperhatikan anak-anak, apakah mereka sedang melakukan kebenaran atau justru sedang hidup asyik dengan dunia mereka. Ini harus menjadi fokus perhatian daripada seorang ayah. Ya, tentu saudara-saudara dibantu oleh pasangan yang sepadan, yaitu istri. Tetapi saudara-saudara bukan melimpahkan kepada istri. Nah, karena itu saudara-saudara, kerohanian daripada seorang ayah menentukan keberhasilannya di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, tugas utama daripada ayah itu adalah membimbing anak di dalam kerohanian. Ya, mendidik anak di dalam kerohanian. Saya mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, bagi para orang tua yang saat ini telah mengabaikan prinsip ini, saya dengan tegas katakan, hati-hati. Anda sedang memasukkan anakmu ke dalam jurang yang pada akhirnya akan merusak hidup mereka. Dan Anda sendiri akan menyesal. Saudaraku, saya tidak sedang menakut-nakuti kita, tetapi saya sendiri bergumul bagaimana kita kembali memerankan peran kita sebagai ayah di dalam mendidik
dan mengarahkan anak-anak kita. Saudaraku, pandemi ini sudah cukup membuat kita menderita, tetapi jauh lebih menderita lagi ketika kita gagal mengarahkan anak-anak kita ke dalam kerohanian yang baik. Pesan ini khususnya kepada para ayah yang mungkin hari ini telah melimpahkan tugas ini kepada para istri dan hanya selalu minta laporan tanpa ikut terlibat di dalam peran ini. Saudaraku, saya sebagai orang tua, sebagai ayah, dan tentu saudara-saudara semua sebagai ayah bertanggung jawab untuk tugas ini. Jika Anda gagal melakukan ini, bahkan sama sekali tidak Anda lakukan, maka Anda sedang memasukkan anak-anak Anda ke dalam jurang di mana mereka tidak mampu melihat Tuhan dengan jelas. Saudaraku, kenapa ini ditekankan kepada ayah khususnya? Karena anak-anak itu selalu melihat kepada figur ayah. Saudaraku, figur ayah itu penting bagi seorang anak di dalam pertumbuhan mereka. Mungkin kita berkata bahwa saya sudah mengarahkan mereka. Setiap kali saya berangkat, saya menasehati. Setiap kali saya melakukan apa-apa, saya selalu ingat anak-anak. Saya telepon, saya lakukan pemantauan dan lain sebagainya. Saudaraku, mungkin ini bisa dibenarkan. Ya, kadang-kadang kita berkata bahwa saya sudah siapkan, saya juga bekerja untuk sekolah mereka, saya bekerja untuk keperluan mereka, saya bekerja untuk masa depan mereka. Maka secara sistem kami sudah mengatur, mungkin istri yang bertanggung jawab di rumah, saya bertanggung jawab di luar. Saudaraku, dalam hal ini mungkin secara sistem dunia saya katakan dibenarkan. Tetapi saudara-saudara jangan lupa bahwa ada prinsip yang lebih tinggi daripada prinsip dunia, itu adalah seorang ayah bertugas ya untuk mengajar, untuk mendidik anak-anaknya ke dalam kebenaran. Maka kita tidak boleh lari daripada tanggung jawab ini, saudaraku. Nah, karena itu saudara-saudara, Allah menekankan tugas ini khususnya kepada ayah, karena anak-anak selalu melihat kepada figur ayah. Saudara-saudara, tanpa sadar kita seringkali menunjukkan berhala-berhala yang sebenarnya anak-anak juga sedang memperhatikan berhala-berhala kita. Ya, apa itu berhala-berhala? Yaitu termasuk waktu-waktu kita yang cukup tersita di luar. Bagi anak, itu menjadi pola yang dilihat oleh anak. Mungkin kita ada yang alami. Ketika ayah seringkali tidak pulang ke rumah dengan alasan bekerja keras untuk keluarga, maka tanpa disadari, anak tidak diharuskan juga untuk selalu tinggal di rumah, bukan? Mungkin ada anak-anak kita pada akhirnya lebih banyak keluyuran daripada tinggal di rumah. Lebih banyak nongkrong di warung kopi daripada tinggal di rumah. Karena apa? Mereka melihat figur ayah mereka juga tidak selalu ada di rumah. Saudaraku, saya secara pribadi ketika mempersiapkan materi ini, saya bergumul, Tuhan, bagaimana terhadap ayah yang sedang berjuang untuk biaya kehidupan mereka? Apakah tidak ada dispensasi? Saudara, Tuhan bukan tidak memberikan dispensasi, tetapi ini penting sekali bagi kita sebagai seorang ayah. Peran dan kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita itu sangat diperlukan. Sehingga bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh menghabiskan waktu untuk bekerja keras, bukan. Tetapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai waktu yang seakan kita jadikan sebagai berhala itu diikuti oleh anak-anak kita. Dan ini sangat berbahaya.
hal-hal lain yang menjadi berhala yang juga akan diikuti oleh anak-anak adalah kantor kita misalnya. Kantor itu menjadi rumah kedua, begitu ya. Bahkan kadang-kadang menjadi rumah pertama dibanding rumah kita sendiri. Saudara, ini juga hati-hati. Bisa jadi berhala suatu ketika anak-anak juga bisa melakukan hal yang sama. Apalagi bagi para ayah yang sampai hari ini masih minum minuman keras, masih merokok. Saudaraku, mungkin hari ini anak-anak begitu baik-baik, tidak mengikuti, tetapi tetap figur daripada seorang ayah itu akan menjadi teladan bagi anak-anak. Maka jangan heran saudara-saudara, kita mungkin sering kali kaget kenapa pada akhirnya anak-anak kita tiba-tiba mengalami perubahan dari yang baik-baik saja menjadi tidak baik. Kita perlu introspeksi diri sebagai ayah. Nah, karena itu saudara-saudara, peran kita di dalam mendidik anak-anak itu penting sekali. Maka ayah harus bergumul dalam hal ini agar tidak sampai melupakan tanggung jawabnya yang utama, yaitu di dalam mendidik anak-anak. Nah, yang kedua saudara-saudara, kita juga perlu ingat baik-baik bahwa di dalam menjalankan perannya seorang ayah tidak boleh menyalahgunakan otoritas. Ya. Maka dikatakan tadi, hai bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari ini saudaraku, yaitu orang tua sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa di dalam mendidik anak tidak boleh menyalahgunakan otoritas. Ya, kadang-kadang karena orang tua merasa bahwa kitalah yang tertua, kitalah yang memberi mereka makan, kita yang melahirkan mereka, kita yang membesarkan mereka, maka kadang-kadang kita lepas kendali dengan menggunakan otoritas itu. Kita boleh memarahi mereka sesuka hati kita. Saudaraku, anak-anak bukanlah milik kita. Ya, anak-anak itu adalah milik Tuhan. Nah, kalau anak-anak bukan milik kita, maka kita tidak boleh memperlakukan mereka untuk kepentingan kita. Kamu harus belajar membanggakan papa. Kamu harus belajar untuk mengharumkan nama keluarga. Kamu harus begini, kamu harus begitu demi papa, demi mama, karena mama papa sudah bekerja keras. Saudaraku, ini bukan didasarkan pada kebenaran. Karena anak-anak bukan milik kita. Anak-anak adalah milik Tuhan. Maka saudara-saudara, pendidikan kita terhadap anak-anak adalah dengan kasih. Kasih karena apa? Kita mengerti, memahami kasih Allah di dalam hidup kita. Maka pendidikan kita pun juga harus mengarah kepada kasih agar mereka bisa memuliakan Tuhan. Ya. Maka amarah saudara-saudara, amarah itu selalu lahir daripada kedagingan kita. Tetapi kasih itu adalah lahir dari Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh memarahi atau menghukum anak? Saudara, saya tidak melarang memarahi atau menghukum anak. Tetapi lihat saudara-saudaraku, ketika engkau memarahi dan menghukum mereka, apa yang mendorong Anda untuk memarahi mereka? Kasihkah atau amarah? Jikalau karena didorong oleh kasih, maka Anda tidak segan-segan untuk memukul dan memarahi, bahkan untuk merangkul mereka kembali, karena Anda tahu bahwa Anda sedang mendidik mereka kepada Tuhan, ke arah kebenaran. Tetapi jikalau amarah saudara-saudara, biasanya itu seringkali disebabkan bukan karena kepedulian kita kepada mereka, tetapi karena kita terganggu dengan perbuatan, terganggu dengan kehadiran mereka, terganggu dengan sikap mereka. Maka akhirnya pukulan dan hukuman itu didorong oleh amarah.
Belum lagi ditambah dengan beban-beban pekerjaan. Kadang-kadang saudara-saudara, kalau kita boleh jujur, seringkali kita memukul anak, memarahi anak, bukan hanya karena kesalahan yang dibuat, tetapi karena ketidaksiapan kita secara emosional. Sehingga seluruh beban-beban pikiran kita lempiaskan kepada anak-anak. Dan inilah kemarahan yang tidak kudus. Inilah kemarahan yang tidak disukai oleh Allah. Maka Tuhan katakan, janganlah bangkitkan amarah kepada anak-anakmu. Amarah yang melahirkan dendam, amarah yang melahirkan kebencian. Kadang-kadang kita akhirnya memukul anak dengan begitu keras, bukan atas dasar kesalahannya saja, tetapi karena kita tidak siap mengendalikan emosi, sehingga itu melukai anak, sehingga itu melukai kehidupan mereka. Dan pada masa mereka nanti ketika beranjak sudah besar, mereka akan ingat hal ini dan dendam itu akan muncul, kebencian itu akan muncul. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka seperti apa yang saya sudah katakan tadi, bahwa seberapa besar kita membangun hubungan dengan Tuhan, seberapa besar kita membangun kerohanian di dalam Tuhan, sebesar itu sebenarnya keberhasilan kita dalam mendidik anak. Maka saudaraku, sebagai seorang ayah, kita harus mempersiapkan diri untuk menyadari bahwa kita ada tugas utama, yaitu mendidik anak-anak. Khususnya di tengah-tengah pandemik ini, harusnya perhatian kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak, karena ada sesuatu era yang tidak normal. Dan era yang tidak normal ini kalau tidak ditangani, akan membuat anak-anak kita menjadi tidak normal, baik di dalam sikap, di dalam kerohanian, apalagi saudaraku. Dan yang kedua yang saya katakan tadi adalah ketika kita mau menghukum, memarahi anak, maka marahilah mereka karena didorong oleh perhatian, didorong oleh cinta, karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Maka jangan pernah melampiaskan segala beban emosi Anda kepada anak-anak, ya, karena sangat kasihan. Mereka nanti akan besar di dalam kepahitan dan sakit hati. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua, khususnya para ayah, harus lebih banyak memikirkan bagaimana kita membangun kerohanian kita. Benar-benar kita bergumul di hadapan Tuhan. Sebenarnya saudaraku, kesulitan yang paling besar bukan terletak pada pandemi ini, tetapi kesulitan yang paling besar adalah terletak di dalam diri kita yang belum mau membuka diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang belum mau membuka diri sungguh-sungguh di dalam pimpinan Tuhan, sehingga oleh Dialah yang mengendalikan kita itu, memberikan kita kesanggupan untuk bisa menghadapi kondisi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada pertemuan kali ini saya hanya bisa menyampaikan poin ini. Tetapi di dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana sih mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana mendidik anak di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Itu di dalam pertemuan berikutnya. Tetapi pesan kepada kita pada malam hari ini adalah, mari para ayah, sadarilah kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Sadarilah bahwa hari ini kita sedang dipercayakan Tuhan untuk mendidik anak-anak kepunyaannya. Maka didiklah mereka sesuai dengan Tuhan mendidik kita. Ya, jangan didik mereka sesuai dengan apa yang kita pikir, apa yang kita mau, apa yang seperti dunia lakukan, tetapi didik mereka sebagaimana Tuhan mendidik kita, sebagaimana Tuhan menginginkannya bagi kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kita juga akan beroleh sukacita. Anak-anak kita akan beroleh sukacita. Dan tentu pandemi yang sedang merasuki kehidupan keluarga saat ini dengan pembelajaran online ini, yang akan mengganggu segala sistem di dalam keluarga kita, akan dapat kita hadapi. Karena apa? Ada kasih di dalam hati kita.
ada cinta di dalam hati kita yang selalu membuat kita peduli satu sama lain. Bukan karena dia milikku, bukan karena dia anakku, bukan karena dia ayahku, tetapi karena dia milik Tuhan. Milik Tuhan harus dirawat dengan baik, harus dijaga dengan baik, sehingga dapat membawa sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk segala kebaikanmu. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.